semuanya dari SD Negeri Campur Salam Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Saya termasuk peserta dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana saya diberi tugas untuk menggali ilmu dan informasi, mewawancarai kepala sekolah, dan saat ini pada kesempatan ini sudah hadir Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Campur Salam. Terima kasih Bu Adin sudah memberi kesempatan kepada saya. Bagaimana kabarnya Bu Adin? Iya, sama-sama Bu Dina. Alhamdulillah baik Bu. Bu Dina bagaimana? Alhamdulillah Bu, dan masih tetap bersemangat. Alhamdulillah. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Oke. Untuk melaksanakan ini, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ini kan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan ya Bu ya. Selama ini bagaimana ya Bu Adin itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Dina. Jadi selama ini kalau misalnya ada kasus, kalau ditanya bagaimana mengidentifikasinya, ya tentu langsung dilihat ya Bu. Maksudnya dalam satu kasus itu kira-kira apakah itu menimbulkan dilema di dalam diri saya, atau karena bertentangan dengan hati nurani atau apa begitu, atau itu sudah melanggar kode etik kita sebagai guru. Tapi kalau satu kasus itu kok sudah melanggar peraturan, tata tertib ataupun kode etik guru, ya berarti itu sudah jelas bujukan moral. Akan tetapi kalau satu kasus itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik, dan juga menimbulkan dilema di dalam diri saya, berarti itu adalah kasus dilema etika. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam setiap melakukan tugas itu, nah selama ini Bu Adin untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, nah itu bagaimana Bu? Selama ini kalau saya menemui kasus dilema etika, pasti saya lihat dulu untuk memutuskannya ya Bu. Saya lihat dulu pihak-pihak mana saja yang terlibat gitu. Kemudian apabila kasus itu hanya melibatkan saya dan juga hal-hal yang bisa saya atasi, maka saya mengambil keputusan sendiri. Maksudnya saya bisa putuskan sendiri. Contohnya apabila ada guru yang izin begitu ya Bu, misalnya izinnya bukan karena ada kepentingan yang lain, tapi karena putranya sakit, itu kan ketika guru itu mau menunggui putranya yang sakit, ya itu adalah hal yang benar gitu kan. Ketika saya mengizinkan guru itu untuk menemani putranya, itu hal yang benar. Tapi misalnya pun saya tetap harus meminta guru ini untuk bekerja, itu juga adalah hal yang benar. Nah, apabila hanya menemui seperti itu kan hanya berurusan dengan saya, maksudnya tidak melibatkan pihak yang lain. Nah, maka saya putuskan saya sendiri. Tetapi kalau di kasus dilema etika yang saya tidak bisa memutuskan sendiri, artinya itu melibatkan pihak-pihak yang banyak, itu pasti saya meminta pertimbangan dari Bapak Ibu guru yang lebih senior untuk bagaimana ya masukan untuk saya memutuskan kasus tersebut. Baik Bu, berarti melihat situasi dan kondisi. Iya. Baik, untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Adin lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah prosedurnya tentu ini melihat seberapa urgennya kasus tersebut untuk segera diselesaikan. Terus kembali lagi, apabila itu hanya melibatkan 1-2 pihak dengan konsekuensi yang bisa saya putuskan sendiri, maka saya langsung bisa memutuskan sendiri. Namun apabila konsekuensi dari kasus-kasus yang muncul itu kok melibatkan banyak pihak, maka saya harus berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda, maksudnya Bu Adin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau yang saya anggap efektif begini ya Bu, ketika ada kasus terus saya bingung menyelesaikannya bagaimana, pasti saya mencoba untuk menempatkan diri saya menjadi, kalau misalnya tadi ketika guru yang izin, berarti saya menempatkan diri sebagai guru. Misalnya saya ketika anak saya sakit,
tentu saja kalau misalkan pun harus saya bekerja pasti itu tidak konsen. Nah seperti itu ketika mengambil sebuah keputusan saya akan menempatkan diri saya sebagai orang yang menemui kasus tersebut, terus harapannya apapun yang saya putuskan itu memberikan keuntungan dan bahkan tidak merugikan untuk pihak-pihak yang terlibat. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dirasa Bu Adin itu sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di etika? Kalau tantangannya itu lebih ke ini ya Bu, konsekuensi yang mungkin terjadi atas keputusan yang saya ambil. Jadi kadang tuh menurut saya misalnya ketika nyambung dari kasus yang tadi ya Bu, guru tersebut izin, kemudian saya mengizinkan untuk beliau tidak masuk, otomatis kan kelasnya kosong. Nah, kelas kosong itu ketika saya ataupun ada guru yang lain yang mungkin tidak mengajar, konsekuensinya bisa segera teratasi. Nah, tapi tantangannya adalah apabila di hari itu dilalah saya sedang ada kepentingan di luar, kemudian tidak ada guru yang tidak punya kelas gitu. Jadi konsekuensi dari keputusan yang saya ambil mau tidak mau kelasnya tetap kosong dan meninggalkan anak. Nah, paling tantangannya di bagian seperti itu sih Bu. Tetap ada positif dan negatif. Iya. Kemudian ya Bu, dalam apakah Bu Adin itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal maksudnya tertentu yang sesuai untuk menyelesaikan kasus tematika, ataukah Bu Adin jika terjadi sesuatu masalah gitu terus langsung menyelesaikannya di tempat spontan gitu ya, terus atau memiliki sebuah jadwal yang memang sudah terancang gitu Bu, atau kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Adin sarankan kalau memang terjadi? Kalau jadwal khusus tidak ada Bu, karena kan kasus memang datangnya kita tidak tahu kapan gitu ya. Kemudian untuk memutuskan secara langsung di situ ataupun tidak, seperti yang tadi saya katakan, lihat urgensi dari kasus tersebut. Apabila membutuhkan kecepatan dan tidak banyak pihak yang terlibat, maka saya bisa mengambil keputusan saat itu juga. Tetapi apabila banyak pihak yang terlibat dan saya tetap dilema untuk memutuskannya, maka saya harus berdiskusi dengan guru yang lain. Memikirkan nanti ke depannya. Iya. Untuk yang selanjutnya, apakah ada Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini sekiranya itu mempermudah maupun membantu Bu Adin dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di etika? Kalau yang membantu, alhamdulillah seluruh guru yang ada di sini selalu membantu Bu. Jadi ya itu, karena kan ketika kita memutuskan sesuatu butuh pemikiran dan juga butuh pengalaman yang banyak sebenarnya ya Bu. Dan saya merasa pengalaman yang saya untuk memimpin itu kan masih sangat dini sekali, masih sedikit sekali. Nah, ketika saya mengalami dilema etika, kemudian saya tidak tahu harus memutuskan seperti apa, ada banyak Bapak Ibu guru yang selalu siap untuk memberikan masukan kepada saya. Intinya berusaha untuk tidak melakukan semuanya sendiri, sekiranya itu tidak mampu. Baik Bu, untuk yang terakhir kali ya Bu Yani, dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Adin petik dari pengalaman Bu Adin dalam setiap pengambilan keputusan di etika Bu? Kalau saya menyoroti ada dua ya Bu. Yang pertama, setiap dalam pengambilan keputusan itu bagaimana kita untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Artinya yang tidak akan merugikan pihak manapun dan juga meminimalisir konsekuensi yang mungkin terjadi akibat dari keputusan kita itu. Kemudian yang kedua adalah tentang keterbukaan Bu, transparansi gitu ya. Ketika ada masalah yang tidak bisa kita putuskan sendiri, kita ceritakan kepada guru-guru yang lain, kita ceritakan kepada teman-teman kita, maka itu akan mendapatkan sebuah solusi yang jauh lebih bijaksana dan jauh lebih baik daripada kita putuskan sendiri. Terima kasih sekali Bu. Ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan ini menginspirasi sekali. Bu Adin juga cukup antusiasnya, begitu antusiasnya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu. Saya rasa terima kasih sekali atas waktu luangnya. Saya rasa cukupkan sampai di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Maraatul Solihah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah mengenai dilema etika. Dan di samping saya sudah ada Bu Hartiti Ida Setiani dari SD Negeri Wanung Tengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Langsung saja ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Bu Lina juga? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Ida yang sudah sengaja meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Allah yang membalas ya Bu ya. Amin, amin. Saling membantu ya Bu. Ya. Baik Bu, untuk kegiatan wawancara kita kali ini langsung saja mohon ya. Oke Bu, untuk yang pertanyaan yang pertama ini, nah sebagai seorang pemimpin terutama kepala sekolah di SD Negeri Wanung Tengah ini, nah Bu Ida bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ketika kami menghadapi hal tersebut, itu biasanya kami mengidentifikasi dulu terkait dengan nilai moral dan konflik. Nanti akan kami identifikasi, karena memang kalau dilema etika itu kan tentang semua benar, tetapi ada tantangannya atau bertentangan begitu ya. Jadi nanti kita akan memprioritaskan mana yang lebih baik, atau misalnya antara kejujuran dan kerahasiaan, seperti itu. Ya Bu. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Bu Ida itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ida, nah terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Kami akan mengadakan diskusi dengan tim manajemen kami di sekolah. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan bagaimana terkait dengan dilema tersebut, kaitannya dengan solusi yang harus dicapai. Itu nanti seperti tadi diprioritaskan menggunakan skala prioritas seperti itu. Jadi semua mengundang keadilan, mengandung keadilan seperti itu nih. Jadi tidak ada perbedaan. Oke Bu, di luar dari pertanyaan yang ini Bu, tadi kan Bu Ida nantikannya ada tim manajemen yang untuk itu ya. Nah itu boleh tahu tim manajemennya itu dari, maksudnya Bu Ida bentuk sendiri atau memang dari guru-guru saja begitu Bu? Tim manajemen kita bentuk untuk menyelesaikan ketika sekolah mengalami masalah atau problem gitu. Jadi kita semua guru di SD itu dilibatkan. Oh iya, terima kasih sekali Bu. Nah, untuk selanjutnya ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ida lakukan selama ini Bu terkait dengan pengambilan keputusan itu? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kami akan mengidentifikasi dulu, kemudian nanti kita melibatkan pihak-pihak terkait. Misalnya apabila kita belum bisa mengambil keputusan, mungkin akan lebih ke atasnya, misalnya kita ngaturi Pak Pengawas atau Pak Purwil seperti itu. Kemudian nanti kita evaluasi hasil dari kesepakatan itu, dan selanjutnya nanti akan diambil keputusan yang terbaik. Oke, seperti itu. Ya, berarti langkah-langkahnya benar-benar terstruktur Bu. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap itu tuh termasuk efektif begitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita di SD itu adanya sistem transparansi atau saling keterbukaan, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu tidak ada masalah di berikutnya, seperti itu. Lalu jika ada yang efektif tentunya ada tantangan ya Bu ya. Nah kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap sebagai Bu Ida sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang kami hadapi ketika ada permasalahan itu, mereka itu merasa yang dihadapi satu-satu itu merasa mereka paling benar gitu. Jadi kita harus betul-betul
mengidentifikasi secara terbuka tadi supaya tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Nah, intinya terbuka dan tidak ada kerahasiaan. Iya, mungkin. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah Bu Ida ini dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam penyelesaian masalah ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau mungkin Bu Ida itu secara langsung menyelesaikan suatu kasus itu di tempat, maksudnya secara spontan gitu ya, untuk menyelesaikannya misalkan ada tata caranya itu dalam bentuk yang atau prosedur seperti apa begitu Bu? Untuk jadwalnya itu biasanya dalam pertemuan formal, jadi kita khususkan membuat jadwal misalnya untuk penyelesaian masalah itu misalnya besok pas kumpul atau setelah kumpul seperti itu kita jadwalkan sehingga nanti ada refleksi dan pertimbangan yang matang. Tapi ketika kok itu masalahnya itu membutuhkan cepat untuk mengambil keputusan, ya nanti kita melaksanakan dengan sesegera mungkin. Sesuai situasi dan kondisi. Ya, sesuai situasi dan kondisi dan juga sesuai dengan permasalahannya apa begitu ya. Untuk yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya kalau di kami itu adanya tim tadi yang saya sampaikan, tim yang kompak, kemudian saling terbuka tadi, dan ketika ada masalah-masalah yang serupa itu kan bisa membantu. Kemarin kayaknya sudah seperti ini, jadi kalau diambil keputusan seperti yang kemarin itu bisa juga seperti itu, fleksibel. Dan ini yang terakhirnya Bu ya, dari semua hal yang sudah Bu Ida sampaikan itu tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida selama ini dalam setiap pengambilan keputusan? Jadi yang pasti itu kalau pengalaman saya pribadi Bu, itu saya jadi sabar, kemudian mempunyai rasa empati yang tinggi intinya, karena adanya keterbukaan dari semua pihak dan terutama dari rekan-rekan guru, jadi itu melatih kesabaran saya. Keputusan yang saya ambil itu harus mempertimbangkan bukan hanya kebenaran objektif, akan tetapi juga bagaimana keputusan itu akan diterima dan dipahami oleh semua pihak. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu, dan apa yang tadi Bu Ida sampaikan sangat menginspirasi bagi saya Bu. Semoga kedepannya saya juga bisa mengambil hal-hal baik yang tadi Bu Ida sampaikan, dan mohon dukungannya untuk saya bisa belajar lebih baik lagi seperti Bu Ida. Sama-sama Bu Ina, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk khususnya untuk Bu Ina. Terima kasih sekali ya Bu ya, ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan Bu Ida benar-benar sudah meluangkan waktu dan pikirannya wawancara ini. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon pamit. Sudah mengganggu waktunya Bu Ida ini, saya mohon maaf sekali. Demikian wawancara saya dengan Ibu Hartiti Ida Setiani dari SD Negeri Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.